Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara webinar Structured Product Day 2022. Webinar ini diselenggarakan Bursa Efek Indonesia dengan dukungan SRO lainnya dan para pelaku pasar dengan upaya untuk mendorong perkembangan produk-produk non-saham di pasar modal Indonesia yang dapat menjadi alternatif pilihan investasi menarik bagi para investor. Untuk itu, acara ini diselenggarakan guna meningkatkan awareness dan juga pemahaman investor maupun calon investor pasar modal mengenai berbagai variasi produk non-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, saya Putri Kumala yang akan memandu acara pada pagi hari ini secara daring dari gedung Bursa Efek Indonesia. Kami juga mempersilahkan untuk Bapak Ibu peserta webinar hari ini untuk dapat mengisi link presensi yang tersedia di kolom chat box yang nanti akan dibagikan secara langsung oleh tim yang bertugas. Bapak Ibu hadirin, telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendry, Direktur Utama Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Iding Pardi, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia, Bapak Urip Budi Prasetyo. Dan juga para narasumber dari pelaku pasar, dari kalangan manajer investasi, dealer partisipan dan liquidity provider produk terstruktur dan produk derivatif di Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami ucapkan terima kasih karena telah hadir pada acara hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan secara langsung welcoming speech dari Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Jeffrey Hendry. Kepada Bapak Jeffrey, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Direktur Utama SRO beserta jajaran, Bapak Ibu narasumber Structured Product Day 2022, serta para peserta Structured Product Day 2022 yang telah hadir secara virtual. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dan mengikuti kegiatan Structured Product Day 2022. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kami senang sekali dapat menyambut para peserta Structured Product Day 2022 secara virtual untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait produk terstruktur yang pertama kali dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia. Acara Structured Product Day merupakan rangkaian seminar online yang akan diselenggarakan Bursa Efek Indonesia, KPI, dan KSEI dengan kolaborasi bersama pelaku pasar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta awareness investor dan atau masyarakat umum terkait produk investasi, khususnya produk selain saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Structured Product Day 2022 akan dilaksanakan dalam 2 hari berturut-turut. Dalam acara ini, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan pemaparan atas produk investasi selain saham, langsung dari pakarnya yang terdiri dari pelaku pasar dan IDX. Selain itu, para peserta juga dapat berinteraksi secara langsung melalui sesi Q&A untuk memperdalam pemahaman Bapak Ibu sekalian. Saat ini terdapat 3 produk alternatif investasi selain saham yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia dan akan dikupas tuntas dalam acara Structured Product Day 2022 ini. Di antaranya adalah Exchange Traded Fund, IDX Futures, dan juga produk yang baru saja tahun ini Bursa luncurkan, yaitu waran terstruktur. Mengingat performa transaksi produk-produk serupa di bursa regional yang cukup tinggi,
dan melihat karakter investor yang tidak jauh berbeda dengan bursa regional, kami optimis investor akan memberikan respon positif setelah pemahaman atas produk ini diperdalam. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, kami berharap awareness serta pemahaman akan strategi investasi pada masing-masing produk ini bisa lebih tajam, sehingga investor dapat memilih produk alternatif investasi tersebut sesuai dengan kriteria dan juga profil risiko masing-masing. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti rangkaian kegiatan Structured Product Day 2022 ini dalam 2 hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Jeffrey Hendrik atas welcoming speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan welcoming speech dari Direktur Utama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia kepada Bapak Iding Pardi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direksi SRO, para pembicara, investor, dan calon investor yang menghadiri kegiatan Structured Product Day 2022, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Structured Product Day 2022. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Structured Product Day 2022 merupakan satu rangkaian kegiatan edukasi online dengan konsep webinar yang akan membahas berbagai topik terkait indeks, produk terstruktur, dan produk derivatif yang tercatat di bursa. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia yang tentunya didukung oleh SRO lainnya, serta para pelaku pasar. Bapak Ibu hadirin, investor dan calon investor. Structured Product Day 2022 akan diselenggarakan selama 2 hari ke depan. Hadir sebagai pembicara para pelaku pasar dari kalangan manajer investasi, dealer partisipan, serta liquidity provider, produk terstruktur, dan produk derivatif lainnya di Indonesia. Berbagai strategi investasi terkait produk-produk tersebut akan dibahas pada acara ini. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan awareness dan pemahaman investor maupun calon investor pasar modal mengenai berbagai variasi produk non-saham yang tercatat di bursa. Produk-produk tersebut dapat menjadi alternatif pilihan investasi menarik bagi para investor. Kami juga berharap pembicara dan para peserta nantinya dapat saling berbagi pengetahuan dan informasi terkait perkembangan dan potensi produk-produk terstruktur dan produk derivatif lainnya di Indonesia. Dengan diskusi yang dilakukan, potensi perkembangan produk-produk non-saham di pasar modal Indonesia tentunya dapat lebih tergali, sehingga dapat menjadi masukan positif bagi para pihak-pihak terkait. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Structured Product Day 2022. Semoga seluruh pihak yang hadir dapat menerima manfaat yang maksimal atas penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Iding Pardi atas welcoming speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya mari kita dengarkan kembali welcoming speech dari Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
Kepada Bapak Urip Budi Prasetyo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehendaknya kita semua dapat diberikan kesehatan menghadiri acara Structure Product Day 2022. Selamat datang kepada para narasumber dan moderator dalam acara Structure Product Day 2022 hari ini, serta seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Acara Structure Product Day 2022 diselenggarakan secara virtual guna memperluas jangkauan sehingga dapat meningkatkan jumlah peserta acara. Acara ini ditujukan untuk dapat meningkatkan literasi dan edukasi dengan berbagi pengetahuan dan informasi yang relevan terkait perkembangan dan potensi produk ETF, warrant terstruktur, dan IDX Future. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun ini telah diresmikan peluncuran layanan SRO untuk produk warrant terstruktur pada Agustus 2022, bersamaan dengan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Warrant terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual dan membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Warrant terstruktur dapat menjadi alternatif investasi karena merupakan investasi yang relatif murah, dijamin oleh KPI dan underlying dengan fundamental yang baik. Pada tanggal 19 September 2022 menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan warrant terstruktur, yaitu dengan pencatatan pertama produk warrant terstruktur. Sampai dengan 29 November 2022 telah terbit sebanyak 8 structure warrant dengan jumlah pemegang efek lebih dari 1.700 investor dengan nilai kepemilikan hampir mencapai 100 miliar rupiah. Kami berharap ke depannya akan semakin banyak penerbit yang menerbitkan warrant terstruktur, sehingga akan semakin banyak pilihan investasi bagi para investor. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, di samping structure warrant, pasar modal juga menyediakan produk Exchange Traded Fund atau ETF dan IDX Future sebagai alternatif investasi. ETF memiliki struktur produk sama seperti reksadana, tetapi transaksinya dilakukan sebagaimana transaksi saham di bursa, sehingga lebih menarik dari sisi efisiensi, transparansi, dan fleksibilitas. Dari sisi efisiensi didukung dengan pasar primer dan sekunder, portofolio yang terdiversifikasi, dan penyelesaian transaksi serupa saham di bursa T+2. Adapun dari sisi transparansi didukung dengan nilai NAV yang dapat dipantau secara real time dan portofolio ETF yang diumumkan setiap hari. Di samping itu, pasar modal Indonesia juga menyediakan produk IDX Future yang merupakan produk derivatif sama dengan saham dan surat utang. Kontrak berjangka future juga termasuk dalam kategori efek yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan semakin meningkatnya jumlah investor serta produk investasi di pasar modal Indonesia, SRO terus berinovasi dalam pengembangan infrastruktur pasar modal untuk memenuhi kebutuhan para stakeholder. Akhir kata, kami berharap banyak produk investasi yang dapat menjadi pilihan investor dalam diversifikasi portofolio yang dimiliki. Semoga acara ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan potensi produk investasi di pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal Indonesia.
Terima kasih kepada Bapak Urip Budi Prasetyo atas welcoming speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin, kami juga ingin menginformasikan bahwa dalam rangka kegiatan webinar Structured Product Day ini, Bapak Ibu hadirin sekalian dapat mengikuti sayembara dalam pembuatan konten kreatif terkait produk terstruktur dan derivatif. Bapak Ibu hadirin sekalian cukup mengupload saja konten kreatif di Instagram, kemudian tag di @IndonesiaStockExchange dan juga @teachmenow. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk menyertakan hashtag Structured Product Days dan juga hashtag Indonesia Stock Exchange karena ada hadiah uang tunai total jutaan rupiah bagi Bapak Ibu. Untuk periodenya Bapak Ibu dapat mengupload hari ini hingga tanggal 7 Desember 2022 dan pengumuman pemenang akan kami umumkan pada tanggal 9 Desember 2022. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kini tibalah kita pada inti acara pada pagi hari ini, yaitu sesi pertama webinar Structured Product Day yang bertemakan Indeks Bursa sebagai acuan investor dalam berinvestasi dengan narasumber pertama Bapak Kautsar Primadino Rahmat selaku Kepala Unit Pengembangan Produk 1 Divisi Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Indah Kusuma Dewi selaku Vice President Head of Product Development and Management Division PT BNI Asset Management. Dan hari ini untuk webinar sesi pertama ini akan dipandu langsung oleh Ibu Anissa Steviani. Kepada Ibu Anissa, kami persilahkan untuk memulai acara webinar sesi pertama pagi hari ini. Selamat pagi Sobat IDX semuanya, senang sekali saya berdiri di sini di depan teman-teman semuanya dalam rangka sesi pertama di acara Structured Product Day 2022 di sesi 1 Indeks Bursa sebagai acuan investor dalam berinvestasi. Saya Anissa Steviani yang akan menemani Sobat IDX semuanya dalam dua sesi pertama, yaitu pembicara yang pertama Bapak Kautsar Primadino Rahmat selaku Kepala Unit Pengembangan Produk 1 Divisi Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia. Nanti di pembicara kedua kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Indah Kusuma Dewi, Vice President Head of Product Development and Management Division PT BNI Asset Management. Saat mulai investasi mungkin ada sebagian orang bertanya-tanya apa itu indeks dan kegunaannya. Indeks merupakan ukuran statistik mengenai seluruh pergerakan harga atas sekumpulan instrumen sesuai dengan kriteria dan metodologi tertentu yang dievaluasi secara berkala. Indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar. Oleh karena itu, pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar seperti apakah pasar sedang dalam tren naik, sideways, ataupun turun. Selain itu, pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor dan manajer investasi untuk menentukan apakah saatnya membeli, menahan, atau menjual suatu instrumen investasi. Dengan mengetahui pergerakan indeks, investor diharapkan dapat memiliki gambaran mengenai pergerakan harga di bursa secara keseluruhan maupun secara tersegmentasi dan dapat memaksimalkan untuk sebaik mungkin informasi tersebut digunakan untuk meraih keuntungan dari investasi. Lalu apa saja yang perlu dipelajari dalam sebuah indeks dan bagaimana memanfaatkan pergerakan indeks bursa sebagai dasar pengambilan keputusan informasi? Mari kita kupas tuntas pada sesi pertama kali ini bersama narasumber yang tentunya sangat kredibel. Saya akan panggilkan pemateri pertama yaitu Bapak Kautsar Primadino Rahmat, Kepala Unit Pengembangan Produk 1 Divisi Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia. Halo Pak Kautsar, apa kabar? Baik, Bu Anissa. Akan bahas apa nih kita hari ini? Kita mau bicara tentang indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke, langsung saja karena sepertinya Sobat IDX juga sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Pak Kautsar. Saya silakan. Oke, selamat pagi Sobat IDX. Terima kasih sudah hadir pada Structured Product Day pagi hari ini. Pada sesi yang pertama ini saya akan mengawali Structured Product Day dengan mengupas tuntas tentang indeks bursa
yang memang nanti dapat dimanfaatkan bagi teman-teman investor sebagai acuan dalam berinvestasi. Nah, mungkin tanpa panjang lebar kita mulai saja ya. Ada 4 agenda yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas definisi dan manfaat indeks saham. Lalu yang kedua, kita bisa bicara tentang pemanfaatan indeks saham di pasar modal Indonesia. Lalu yang ketiga, pembentukan pengelolaan indeks saham di IDX. Dan yang terakhir, berkenalan dengan indeks saham di IDX. Oke, kita mulai yang pertama. Saya akan membuka presentasi saya pada pagi hari ini dengan bertanya, apa itu indeks saham? Nah, mungkin teman-teman yang sedang berkuliah, yang sedang sekolah, pasti familiar dengan istilah indeks prestasi kumulatif ya, atau IPK, yang memang kita selalu tunggu-tunggu setiap habis ujian, atau pada saat mau kelulusan, karena itu memang sangat penting bagi kelulusan teman-teman. Nah, yang kedua, mungkin teman-teman analis yang sudah berkecimpung di pekerjaannya pasti memantau terus yang dinamakan dengan indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen ini juga salah satu indeks yang kita jadikan acuan untuk mengetahui apakah inflasi yang terjadi di ekonomi kita. Lalu, untuk teman-teman yang sudah aktif di pasar modal, tentunya selalu mendengar apa itu indeks harga saham gabungan. Nah, tiga-tiganya itu bicara tentang indeks, tapi memang ketiganya mengukur hal yang berbeda. Untuk IPK, tentu saja rekan-rekan Sobat IDX tahu bahwa IPK itu mengukur tentang nilai yang teman-teman dapatkan pada masa perkuliahan. Untuk indeks harga konsumen, teman-teman juga pasti tahu bahwa indeks harga konsumen mengukur sekelompok harga bahan pokok yang menggambarkan inflasi yang terjadi di perekonomian kita. Nah, untuk indeks harga saham gabungan sebetulnya sama. Indeks harga saham gabungan adalah indeks yang mengukur tentang harga-harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, sebetulnya apa sih pengertian indeks saham? Nah, kita bisa lihat sama-sama di slide. Pengertian indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan performa atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dihitung dengan metodologi tertentu dan dievaluasi secara berkala. Jadi ada 3 suku kata yang harus kita highlight, yaitu kriteria tertentu, dihitung dengan metodologi tertentu, dan dievaluasi secara berkala. Nah, harus di notes, indeks itu bukan merupakan efek maupun produk investasi. Jadinya kalau teman-teman Sobat IDX, bagaimana sih caranya beli indeks? Nah, sebenarnya indeks itu tidak bisa dibeli. Jadi kalau teman-teman datang ke anggota bursa, teman-teman datang ke agen penjual, atau teman-teman datang ke manajer investasi, tidak ada yang namanya produk indeks. Tapi teman-teman bisa melakukan investasi berdasarkan indeks sebagai acuan. Nah, oleh karena itu kita akan menggali apa saja manfaat indeks saham. Ada 3 setidaknya manfaat indeks saham yang bisa kita peroleh. Yang pertama, indeks saham sebagai indikator ekonomi dan pasar modal. Yang kedua, indeks saham sebagai acuan dalam berinvestasi. Dan yang ketiga, indeks saham sebagai alat bantu penelitian dan analisis. Kita ke slide selanjutnya. Untuk slide pertama ini, kita akan membahas tentang indeks saham sebagai indikator ekonomi dan pasar modal. Nah, mungkin Sobat IDX ingat ya, di Maret 2020 saat kasus COVID pertama kita masuk ke Indonesia, di rumah saya ya, di dekat rumah saya di Depok gitu ya, sebagai kasus pertama di COVID, itu IHSG saat itu belum bereaksi. Akan tetapi di beberapa hari selanjutnya, IHSG itu turun hingga 6%. Ya, oleh karena itu saya mengambil highlight dari berita yaitu IHSG turun 6%, OJK pantau pasar dan siapkan kebijakan ini. Nah, pemberitaan ini terjadi di 9 Maret 2020. Akan tetapi, apa dampaknya ke perekonomian Indonesia baru bisa dilihat di bulan Mei. Kalau kita lihat di bawahnya, bahwa kita bisa melihat laporan dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 tumbuh 2,57%. Baru kalau teman-teman nanti cek ekonomi Indonesia di triwulan 2 2020 baru negatif. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bahwa indeks saham dapat menggambarkan kondisi perekonomian lebih awal dibandingkan dengan data perekonomian yang dikeluarkan oleh BPS. Kenapa? Karena indeks saham menggambarkan ekspektasi dari pasar. Kalau kita bandingkan dengan data yang dikeluarkan BPS, itu baru terjadi pada saat pengumpulan datanya sudah selesai. Nah, oleh karena itu, indeks saham sangat bermanfaat untuk dapat memperlihatkan indikator ekonomi lebih awal dibandingkan dengan indikator perekonomian lainnya. Lalu yang kedua,
Indeks saham dapat mengetahui sentimen pasar. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Mbak Anissa di depan bahwa investor dapat mengetahui kondisi pasar pada hari ini apakah trennya bullish atau trennya bearish atau trennya sideways. Ya, kalau bullish berarti artinya pasar kita sedang terapresiasi. IHSG kita sedang naik, harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia sedang naik, dan sebaliknya apabila sedang bearish berarti IHSG sedang turun dan harga saham-saham di Bursa Efek Indonesia sedang mengalami penurunan. Nah, dari situ kita bisa menentukan strategi investasi kita. Mungkin teman-teman Sobat IDX pernah dengar bahwa kita beli di harga yang murah dan jual di harga yang tertinggi. Nah, ini salah satu manfaat dari indeks, kita bisa tahu kapan harga saham-saham di Bursa Efek Indonesia itu dapat dikategorikan murah dan kapan dikategorikan mahal. Sehingga teman-teman investor dapat melakukan keputusan pembelian dan investasi sesuai dengan kondisi market dengan cara melihat kondisi indeks. Slide selanjutnya. Manfaat indeks saham yang kedua adalah dapat dijadikan acuan dalam berinvestasi. Nah, mungkin teman-teman Sobat IDX tahu bahwa ada dua cara bagaimana kita berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, dikenal dengan istilah investasi aktif, di mana Sobat IDX bisa dengan mudah melakukan pemilihan saham dengan tujuan untuk mengalahkan indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia apabila kita menjadikan sebagai acuan. Sebagai contoh, apabila saya yang berinvestasi, saya membeli 5 saham, saya percaya bahwa saham itu bisa memberikan return yang maksimal untuk saya, dan pada akhir periode investasi saya akan mengevaluasi apakah investasi saya dapat mengungguli indeks, sebagai contoh indeks IHSG atau LQ45 dan IDX 30. Nah, oleh karena itu saya sebagai investor melakukan investasi secara aktif, yaitu dengan cara memilih sahamnya, dan saya akan mengukur dan membandingkannya dengan indeks saham yang dijadikan acuan. Pendekatan yang kedua, teman-teman Sobat IDX dapat melakukan investasi secara pasif. Ya, secara pasif artinya ada dua cara, di mana kita bisa mengikuti bobot dan saham yang ada di dalam suatu indeks, dan kita mereplikanya ke dalam portofolio kita. Sebagai contoh, di indeks IDX 30 terdapat 30 saham yang liquid dengan market cap yang besar. Nah, oleh karena itu, apabila saya ingin berinvestasi secara pasif, saya akan membeli 30 saham tersebut sesuai dengan bobot yang ada di indeks IDX 30. Tujuannya apa? Tujuannya saya akan mendapatkan return atau ekspektasi return sesuai dengan indeks IDX 30. Nah, oleh karena itu saya tidak usah pusing-pusing apabila nanti pada akhirnya hasil investasi saya berada di bawah indeks acuan. Nah, oleh karena itu ada kelebihan dan kelemahan dari masing-masing investasi aktif dan investasi pasif akan dikembalikan kepada selera dari masing-masing investor. Nah, akan tetapi dari dua pendekatan investasi itu apa sih manfaat dari indeks saham? Yang pertama, bagi investasi aktif dapat menjadi tolak ukur atas performa dari portofolionya, yaitu indeks dapat mengukur performa return investasi apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, tadi seperti saya sampaikan bahwa di akhir periode investasinya kita bisa mengukur apakah portofolio saya bisa mengungguli indeks atau malah lebih rendah dari indeks. Nah, selain itu kita juga bisa dapat menilai bahwa reksadana atau produk investasi yang dikeluarkan oleh manajer investasi itu dapat berperforma baik atau tidak. Karena sebuah reksadana pastinya performanya akan diukur dengan membandingkan dengan indeks acuan. Sebagai contoh IHSG, IDX 30 atau LQ45. Nah, oleh karena itu Sobat IDX pada saat ingin membeli produk reksadana saham, maka dapat membandingkan dengan apakah performanya dapat melebihi performa dari indeks yang diacunya. Lalu yang kedua, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi pasif, tentunya indeks dapat bermanfaat untuk menjadi acuan ya bagi portofolio yang teman-teman buat, seperti itu. Sehingga nanti performa return investasi dapat mendekati atau sama dengan indeks acuan. Tadi saya sudah sampaikan di depan, ada dua cara untuk melakukan investasi pasif. Yang pertama adalah membeli saham-saham anggota indeks tertentu dengan bobot yang sesuai. Yang kedua, tentunya membeli reksadana indeks atau ETF indeks. Ini saya sering analogikan, yang pertama, membeli saham anggota indeks tersebut adalah dengan cook it yourself. Seperti kalau kita mau buat makanan, kita mencari resep yang ada di internet, kita ikuti resepnya, kita siapkan sesuai dengan petunjuk yang ada di resepnya, dan jadilah makanan yang kita inginkan. Atau pilihan kedua, untuk apabila kita membeli reksadana atau indeks ETF di manajer investasi atau agen penjual, maka kita seperti makan di restoran. Jadi kita tinggal order kepada pelayannya,
lalu kita akan mendapatkan makanan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jadi rekan-rekan, karena pada sesi hari ini adalah tentang Structured Day, Structured Product Day, mohon maaf. Nah, mungkin salah satu pendekatannya adalah teman-teman Sobat IDX bisa memanfaatkan indeks saham ini sebagai investasi dengan cara membeli reksadana indeks atau ETF indeks yang nanti akan disampaikan di sesi-sesi berikutnya. Next slide. Manfaat indeks saham yang ketiga, nah ini mungkin sangat bermanfaat bagi rekan-rekan akademisi maupun analis yang ada di pasar modal sebagai alat bantu penelitian dan analisis. Nah, yang terkait dengan hal tersebut ada dua setidaknya, yaitu melakukan forecast atas performa masa depan. Nah, mungkin pada akhir tahun ini teman-teman mulai checking ya, mulai outlook terkait dengan tahun 2023 seperti apa. Nah, mungkin beberapa aset manajemen atau perusahaan sekuritas sudah mulai menetapkan target IHSG biasanya. Nah, bagaimana sih caranya analis ini menetapkan IHSG? Salah satunya adalah dengan melihat tren dari indeks. Ya, oleh karena itu nanti rekan-rekan analis bisa menetapkan, oh target IHSG kita misalkan 8.000, amin gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa melakukan ekspektasi return kita berapa dengan indeks kita 8.000, maka kita bisa mengekspektasikan return kita misalkan sekian persen. Nah, lalu yang kedua, dengan kita melakukan forecast, kita juga bisa melakukan alokasi investasi berdasarkan sektor dan jenis aset. Misalkan di tahun depan kita berpikir, oh energi ternyata sudah mencapai harga titik tertingginya karena memang perang sudah berakhir, maka perusahaan-perusahaan batubara tentunya harganya akan mulai ternormalisasi lagi. Nah, oleh karena itu saya mulai mengurangi misalkan bobot dari perusahaan batubara. Nah, ini salah satu fungsi dari alokasi aset yang dapat dimanfaatkan dari kita mengenali sebuah indeks. Nah, lalu yang kedua, tadi kita melihat ke depan, kita juga bisa memanfaatkannya dengan melihat data ke belakang untuk pengambilan keputusan investasi. Yang pertama tentunya bagi teman-teman akademisi, teman-teman analis, kita selalu memanfaatkan data indeks itu untuk melakukan penelitian empiris. Ya, menggunakan data indeks secara historis. Kita dengan menggunakan data indeks secara historis, kita dapat melihat tren, kita dapat melakukan analisis kuantitatif, sehingga kita bisa mengetahui hasilan dari sebuah penelitian tersebut. Nah, lalu yang kedua, tentunya bagi teman-teman yang suka menjadikan indeks sebagai analisis teknikal dalam pengambilan keputusan membeli indeks, ini juga dapat dimanfaatkan. Misalkan pergerakan indeks yang seperti apa dengan pola seperti apa itu dapat diketahui dengan pergerakan indeks yang tersedia dari Bursa Efek Indonesia. Oke, itu tadi 3 manfaat indeks saham yang saya sampaikan. Yang pertama sebagai indikator ekonomi, yang kedua dapat dimanfaatkan sebagai acuan investasi, yang ketiga sebagai alat bantu penelitian dan analisis. Next slide. Sekarang kita masuk ke agenda yang kedua, terkait dengan pemanfaatan indeks saham di pasar modal Indonesia. Saya akan membuka sesi yang kedua ini dengan memperlihatkan data terkait dengan peningkatan tren investasi pasif di Amerika Serikat. Kalau kita lihat perkembangan investasi pasif semakin meningkat di Amerika Serikat, dan berdasarkan data Investment Company Institute bahwa investasi pasif yang terdiri dari reksadana indeks dan ETF meningkat sebesar 2,2 triliun dari tahun 2012 ke 2021. Sedangkan investasi aktif turun sebesar 2,1 triliun di tahun yang sama. Jadi kalau kita lihat tren di investasi di Amerika Serikat mulai berpindah dari investasi aktif yang tadi saya sampaikan ke investasi pasif dengan cara membeli reksadana dan ETF. Bagaimanakah di Indonesia? Next slide. Di Indonesia juga terjadi yang sama. Kalau kita lihat dari porsi nilai aktiva bersih atau aset under management dari reksadana dan ETF pasif dan aktif, kita dapat melihat bahwa terjadi peningkatan porsi reksadana dan ETF yang dikategorikan secara pasif. Pada tahun 2015, kita bisa melihat porsi dari total reksadana saham dan ETF saham itu hanya 2,4%. Pada tahun 2022 saat ini di bulan Oktober terakhir itu naik hingga 13,2%. Sehingga dapat kita lihat bahwa terjadi tren peningkatan ketertarikan dari masyarakat untuk membeli reksadana pasif dari tahun ke tahun sejak tahun 2015. Dari nilai AUM sendiri juga tumbuh secara signifikan, yaitu pada Desember 2015 kita dapat lihat nilai NAB, RD, dan ETF berbasis indeks atau pasif itu sebesar 2,72 triliun. Dan pada Oktober 2022 kita bisa lihat sekarang tumbuh 17,92 triliun.
Untuk jumlah produknya pun juga tumbuh secara signifikan. Pada Desember 2015 kita bisa lihat hanya terdapat 13 produk, dan pada Oktober 2022 tumbuh menjadi 66 produk. Next slide. Oleh karena itu, Sobat IDX, Bursa Efek Indonesia terus-menerus dapat menyediakan indeks saham. Saat ini Bursa Efek Indonesia telah mengelola 42 indeks saham untuk menjawab kebutuhan akan indeks acuan yang dibutuhkan oleh investor, baik investor retail maupun investor institusi. Nah, kalau teman-teman lihat terdapat 4 kelompok dari indeks yang kita miliki. Yang pertama adalah indeks yang dikategorikan secara headline, yang di situ di dalamnya terdapat indeks-indeks yang secara market menjelaskan pergerakan pasar seperti LQ45, IHSG, IDX 30, Kompas 100, dan lain sebagainya yang tentunya tidak asing didengar oleh Sobat IDX. Lalu yang kedua ada kelompok saham sektoral yang tentunya berisikan saham-saham sektor tertentu. Jadi teman-teman Sobat IDX bisa melihat sektor A, sektor B, sektor C, bagaimana performanya di tahun-tahun tertentu. Lalu kita punya indeks tematik yang di sini mungkin menjadi trending topik saat ini. Ada indeks ESG, ada indeks syariah, dan ada indeks lainnya. Nah, indeks ESG ini sekarang sangat digemari oleh investor. Karena dari tahun ke tahun, topik ESG menjadi perbincangan hangat di pasar modal, baik di dunia maupun di pasar modal Indonesia. Kelompok yang keempat, yaitu adalah kelompok indeks faktor, di mana indeks ini adalah melihat apakah ada pengaruh lain dari pergerakan saham, melainkan dari pengaruh dari pasar itu sendiri. Misalkan, apakah ada pengaruh bahwa saham-saham yang memiliki valuasi yang murah dengan price earning ratio yang rendah itu dapat memberikan return yang tinggi kepada pemegangnya. Atau saham-saham yang memiliki tingkat dividen atau kita dapat sebut dividen yield yang tinggi itu dapat mempengaruhi return dari saham. Nah, oleh karena itu di sini terdapat beberapa indeks yang dapat rekan-rekan IDX, Sobat IDX gunakan seperti IDX Value, IDX Growth, IDX Dividend 30, dan IDX Quality 30. Nah, oleh karena itu, dari keempat kelompok ini, dengan total 42 indeks saham, maka rekan-rekan Sobat IDX dapat memanfaatkan indeks saham ini sebagai acuan untuk berinvestasi. Next slide. Nah, dari 42 saham tersebut, indeks mana saja sih yang paling digemari oleh investor? Nah, kita bisa lihat di slide ini, yaitu yang paling banyak adalah IDX 30, LQ45, dan Sri Kahati. IDX 30 dan LQ45 sebetulnya sama-sama indeks yang menjelaskan tentang saham-saham yang liquid di pasar modal Indonesia. Kalau IDX 30 terdiri dari 30 saham yang liquid, LQ45 terdiri dari 45 saham yang liquid. Ya, setidaknya ada 18 produk yang mengacu kepada IDX 30 dan ada 8 produk yang mengacu kepada indeks LQ45. Untuk indeks Sri Kahati itu merupakan indeks ESG pertama kita hasil kerjasama dengan Yayasan Kahati. Indeks ini merupakan indeks yang ESG yang pertama diluncurkan di tahun 2009. Nah, oleh karena itu, ketertarikan masyarakat terhadap ESG pun terjawab ya dengan adanya Sri Kahati ini ke dalam 3 indeks tertinggi yang digunakan oleh investor, yaitu dengan ada 7 produk yang mengacu kepada indeks Sri Kahati. Next slide. Baik, itu tadi sekilas tentang bagaimana indeks saham dimanfaatkan di pasar modal Indonesia. Nah, pada sesi 3 ini kita akan lebih teknis untuk melihat bagaimana sih pembentukan dan pengelolaan indeks saham dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Baik, lingkup pengelolaan indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia setidaknya ada 4 kelompok. Yang pertama, kita katakan proses yang pertama adalah konseptualisasi dan pembentukan. Pada tahapan ini, Bursa Efek Indonesia menentukan yang pertama adalah tujuan pembentukan indeks, lalu apakah indeks tersebut memberikan ketertarikan dari pelaku pasar untuk menggunakannya, lalu yang ketiga, apakah data untuk menghitung indeks ini tersedia. Apabila 3 hal tersebut dapat dijawab dan dapat dijustifikasi, maka Bursa Efek Indonesia lanjut untuk meluncurkan indeks tersebut. Kenapa? Karena sangat penting bahwa indeks tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia akan melakukan analisis terlebih dahulu sebelum kita meluncurkan indeks. Lalu yang kedua, terkait dengan perhitungan dan penyebarluasan. Nah, sebelum meluncurkan indeks, Bursa Efek Indonesia melakukan apa yang disebut dengan menentukan frekuensi kapan indeks tersebut dihitung. Ya, apakah indeks ini dihitung secara harian, secara real time, atau secara bulanan. Lalu juga sebelum melakukan penghitungan penyebarluasan indeks, kita melakukan performa backtesting indeks, di mana untuk melihat performa indeks tersebut sebelum diluncurkan.
Lalu yang ketiga, Bursa Efek Indonesia tentunya melakukan pemeliharaan dan rebalancing, di mana pemeliharaan tersebut dilakukan evaluasi atas anggota indeks terkait apakah indeks saham tertentu masih masuk ke dalam kriteria yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu kita juga melakukan penyesuaian terhadap aksi korporasi. Lalu yang terakhir, Bursa Efek Indonesia tentunya memberikan lisensi atas penggunaan indeks bagi para manajer investasi dan pengelola dana untuk dapat membuat produk investasi berbasis indeks. Lalu selain itu kita juga melakukan pengembangan indeks dan layanan terhadap indeks. Yang terakhir adalah kita memastikan bahwa transparansi akan pembentukan indeks ini tersedia dengan baik. Nah, rekan-rekan Sobat IDX tentunya dapat mengakses data-data terkait dengan indeks ini dengan sangat mudah di website Bursa Efek Indonesia. Next slide. Baik, selanjutnya setidaknya ada 4 elemen pengelolaan indeks. Yang pertama adalah terkait dengan seleksi, di mana menjawab bagaimana konstituen indeks itu dipilih. Lalu yang kedua terkait dengan pembobotan, terkait dengan seberapa besar harga saham mempengaruhi pergerakan indeks. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan kalkulasi, terkait dengan bagaimana indeks itu dihitung. Dan yang terakhir adalah terkait dengan evaluasi, di mana nanti menentukan kapan konstituen indeks itu akan diperbaharui. Next slide. Kita masuk yang pertama terkait dengan seleksi terkait indeks. Secara umum, Sobat IDX, seleksi yang dilakukan terhadap indeks sangat sederhana. Yang pertama, kita memulai dengan menentukan apa yang disebut dengan indeks universe atau semesta. Lalu dari indeks semesta itu, kita menentukan kriteria, dan kriteria tersebut contohnya adalah likuiditas, kapitalisasi pasar, free float, skor tertentu, sektor industri, dan regulation compliance. Nah, dari situ setelah tersaring maka terpilihlah konstituen indeks sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Oke, next. Nah, secara umum ada 3 tahapan yang dilakukan Bursa Efek Indonesia secara konkret. Yang pertama adalah melakukan seleksi kuantitatif, di mana seleksi kuantitatif terdapat 2 jenis ya. Untuk indeks yang milik BI melakukan pemilihan saham sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, ini untuk indeks-indeks yang memang kita lakukan penghitungan secara mandiri. Tapi untuk indeks-indeks saham yang kita bekerja sama dengan pihak eksternal seperti indeks Rika Hati, lalu indeks Pevindo, seperti indeks dengan Infobank. Nah, itu kita melakukan penghitungan sesuai dengan kerjasamanya gitu ya. Jadi ada indeks yang memang yang dipilih oleh counterpart, ada juga yang kita bantu untuk menghitungnya. Lalu yang kedua terkait dengan screening fundamental, kepatuhan, dan kewajaran transaksi. Yang pertama, kita melakukan seleksi fundamental dengan mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. Misalkan, kita akan membuang saham-saham yang memiliki kriteria fundamental yang tidak favorable, seperti debt to equity ratio yang terlalu tinggi, lalu ekuitasnya negatif, lalu PI yang tidak normal, dan tidak ada pendapatan. Nah, mungkin Sobat IDX juga pernah dengar ya, kita sekarang sudah memiliki catatan khusus untuk saham-saham tertentu. Nah, oleh karena itu, salah satu pertimbangan juga bahwa saham tersebut jangan sampai masuk ke catatan khusus. Nah, yang kedua, kita mempertimbangkan apakah ada going concern dari perusahaan tercatat tersebut. Ya. Nah, ini kita mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut dalam penyampaian laporan keuangannya mengalami keterlambatan, lalu apakah pemenuhan rasio kepemilikan saham publiknya juga tidak sesuai dengan peraturan pencatatan. Kita juga melakukan analisis. Apabila nanti melanggar peraturan tersebut, gitu ya, apa tidak sesuai dengan peraturan tersebut, kita dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkannya dari calon indeks. Lalu yang ketiga, kita juga melihat apakah saham tersebut ada masalah terkait dengan kewajaran transaksi. Nah, ini apabila memang saham-saham tersebut masuk ke dalam unusual market activity atau terindikasi ada manipulasi transaksi yang tidak wajar, kita juga dapat melakukan pertimbangan untuk men-take out-nya. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan kapan pengumuman indeks dan waktu efektif dari indeks tersebut. Nah, tentunya Bursa Efek Indonesia berkomitmen untuk mengumumkan indeks saham tersebut paling tidak 5 hari sebelum tanggal berlaku. Nah, lalu Sobat IDX tentunya dapat mengakses pengumuman yang kami sampaikan melalui website www.idx.co.id dan melalui email apabila kita sampaikan kepada pemilik lisensi indeks. Next slide. Kita masuk ke elemen yang kedua terkait dengan bobot.
setidaknya ada 3 metodologi terkait dengan pembobotan. Yang pertama adalah equal weighted atau pembobotan saham secara merata. Ya, di sini kita menganalogikan, misalkan kita ingin membeli 5 saham yang masuk ke dalam portofolio investasi kita membeli masing-masing saham dengan nilai uang yang sama. Misalkan kita punya uang 1 miliar, kita akan membeli masing-masing saham ini senilai 200 juta, 200 juta, 200 juta, sehingga nilainya sama. Ada yang kedua, yaitu terkait dengan price weighted. Nah, ini merupakan metodologi yang dihitung atau yang digunakan oleh penghitung indeks terkenal di Amerika ya. Mungkin Sobat IDX pernah mendengar, yaitu Dow Jones. Yaitu menggunakan metodologi dengan price weighted. Di mana ini seperti kita membeli dari masing-masing saham tersebut adalah misalkan satu lot. Sehingga harga bobot yang kita hitung di dalam portofolio kita itu berdasarkan harga saham tersebut. Sehingga nanti misalkan saham yang lebih mahal tentunya memiliki bobot saham yang lebih tinggi. Nah, lalu yang ketiga, yang paling tenar dan yang saat ini digunakan oleh Bursa Efek Indonesia adalah menggunakan metodologi pembobotan berdasarkan market cap. Nah, apa sih market cap itu? Market cap itu diperoleh dengan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham tercatat yang dikeluarkan atau di-issued oleh perusahaan tercatat. Ya, sebagai contoh, di sini datanya kalau tidak salah sudah data lampau ya. Astra misalkan dengan harga 5.525, jumlah saham tercatatnya sekitar 40,5 miliar, dikalikan maka kita dapat 223,7 triliun. Nah, artinya Astra ini memiliki market cap senilai 223,7 triliun. Nah, dari 5 saham tersebut kita kalikan masing-masing harga dan saham tercatatnya, maka kita dapatkan 5 market cap sehingga kita bisa melakukan prosentase sederhana untuk mendapatkan weight atau bobot. Nah, bobot ini penting kenapa? Karena ini nanti akan menentukan pergerakan atau power dari sebuah saham mempengaruhi ke dalam pergerakan indeks. Sebagai contoh, kalau equal weighted, berarti kelima saham ini memiliki kekuatan yang sama untuk menggerakkan indeks. Ya, karena memang bobotnya 20%. Sehingga pergerakan saham AAA pada contohnya itu mampu menggerakkan indeks saham sebesar 20%-nya. Beda halnya dengan market cap weighted, di mana market cap yang menentukan. Jadi semakin besar market cap-nya, maka pergerakannya akan semakin menentukan. Sebagai contoh pada slide di sini, Bank BCA atau BBCA itu memiliki bobot sebesar 47,64%. Sehingga Bank BCA apabila ada perubahan harga akan dapat mempengaruhi pergerakan indeks tersebut hingga 47,64%. Jadi mungkin seperti itu analoginya, moga-moga nanti kita bisa memahami ya bagaimana perbedaan antara metode pembobotan dari satu indeks ke indeks lainnya. Next. Oke, di Bursa Efek Indonesia kita tadi sudah sampaikan bahwa kita menggunakan market cap weighted. Ya, di mana market cap weighted ini tidak sesederhana itu. Kita juga menambahkan beberapa komponen lainnya dalam penghitungan. Yang pertama adalah kita menggunakan faktor free float. Lalu yang kedua kita menggunakan cap. Dan yang ketiga kita biasanya dalam beberapa indeks tertentu kita menggunakan faktor-faktor lainnya. Atau yang kita sebut dengan tilting atau penyesuaian akan bobot. Nah, apa sih 3 komponen itu kita akan bahas di slide selanjutnya. Next slide. Ya, untuk elemen indeks yang pertama itu terkait dengan bobot, itu sekarang kita akan membahas tentang free float adjusted market cap weighted ya, di mana bagaimana free float itu mempengaruhi saham tercatat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita memasukkan free float adalah yang pertama dapat memberikan gambaran real nilai saham yang dapat diperoleh investor dengan mengecualikan nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atau strategis. Yang kedua, kita meningkatkan efisiensi portofolio. Tentunya kita dengan membeli saham-saham yang memang ready to buy di market gitu ya. Karena untuk saham-saham yang memang dibeli, yang dimiliki oleh founder, itu akan sangat sedikit porsinya dan akan sangat susah mendapatkannya. Lalu yang ketiga, kita juga berupaya untuk mendorong perusahaan tercatat untuk menambah porsi saham free float. Ya, dengan kita menambahkan bobot saham free float ini, tentunya perusahaan tercatat akan semakin sadar bahwa free float itu penting di dalam investasi di pasar modal. Lalu yang keempat, tentunya free float ini adalah common practice ya, penghitungan indeks providers di seluruh dunia, di mana free float ini diinternalisasikan ke dalam penghitungan indeks. Nah, apa sih sebetulnya free float itu? Sobat IDX bisa lihat di peraturan kita 1A yang terbaru, itu ada definisi tentang free float. Yang pertama, saham free float itu harus merupakan saham scriptless. Jadi saham-saham lama yang masih berbentuk warkat atau script itu kita tidak bisa hitung sebagai free float. Kenapa? Karena tentunya itu tidak bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua,
Saham tersebut harus dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% dari seluruh saham tercatat. Ya, jadi ini kita anggap bahwa apabila seseorang memiliki saham kurang dari 5%, berarti orang tersebut merupakan perwakilan dari publik ya. Karena memang kalau udah di atas 5% kita anggap sebagai non-publik. Nah, lalu yang ketiga, bukan dimiliki oleh pengendali dan afiliasi. Yang keempat, bukan dimiliki oleh anggota dewan komisaris atau anggota direksi. Dan yang terakhir, bukan saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan atau buyback. Nah, dengan mengurangi saham-saham tersebut dan hanya menginclude saham scriptless dan kepemilikan kurang dari 5%, kita menghitung berapa saham yang tersisa dan porsi saham itulah yang dijadikan persentase free float. Nah, simulasinya kita bisa lihat di tabel. Sebagai contoh, misalkan saham HMSP gitu ya. HMSP yang kita lihat porsi free float-nya masih cukup rendah. Kita bisa melihat dari 433,9 triliun market cap-nya, kita hanya menghitung sebesar 31,1 triliunnya atau sekitar 7,43%-nya. Jadi kita lihat bobot dari saham HMSP itu berkurang karena memang free float yang rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Next. Yang kedua adalah terkait dengan tilting ya, di mana kita bertujuan untuk melakukan penyesuaian dari bobot saham dengan faktor-faktor tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya kita memberikan bobot tambahan atas saham yang memenuhi kriteria tertentu dan mengurangi bobot saham yang tidak memenuhi kriteria tertentu. Sebagai contoh, simulasi ESG score tilt pada indeks kami, IDX ESG Leaders Index, di mana ESG tilt factor menjadi penentu apakah saham tersebut memiliki bobot ekstra atau mengalami pengurangan bobot. Sebagai contoh, saham Unilever pada nomor 4 tadinya bobotnya hanya 4,1%. Tapi karena memiliki nilai ESG score yang bagus, maka dia terapresiasi bobotnya menjadi 10,53%. Nah, dengan tujuan ini kita dapat memberikan bobot tambahan bagi saham-saham yang memiliki capaian ESG yang baik. Nah, hal ini juga dapat diimplementasikan dalam skor-skor lainnya ya. Misalkan di indeks IDX Quality, kita memberikan bobot tambahan bagi saham-saham yang memiliki nilai quality yang bagus pada contohnya. Next slide. Penyesuaian yang terakhir adalah terkait dengan cap. Nah, cap ini dilakukan untuk menghindari adanya satu atau lebih saham yang mendominasi pergerakan indeks. Nah, kita tidak ingin satu indeks itu misalkan hanya didominasi oleh 3 saham. Karena apa? Karena kita tahu sendiri ya bahwa memang market kita sangat dikuasai oleh saham-saham keuangan, terutama perbankan. Nah, apabila dijumlahkan, saham perbankan tersebut bisa mencapai 50-60%. Nah, oleh karena itu tentunya pergerakan indeks kita ditentukan 60%-nya oleh pergerakan indeks perbankan. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi, oleh karena itu kita terapkan capping, di mana nanti bobot-bobot saham yang tadinya melebihi 15% itu akan kembali dinormalisasi menjadi 15%. Tujuan apa? Tujuannya supaya pergerakan indeksnya tidak terlalu terekspos terhadap pergerakan sekelompok saham. Next slide. Kita masuk ke elemen yang terakhir, elemen yang ketiga terkait dengan kalkulasi. Nah, kalkulasi indeks ini sangat mudah, teman-teman Sobat IDX, yaitu dilakukan dengan cara membagi nilai pasar dibagi dengan nilai dasar. Nah, nilai pasar itu apa? Nilai pasar adalah market cap tadi. Kalau nilai dasar adalah market cap pada tahun dasar. Ya, nah mungkin agar lebih mudahnya ada tabel yang membantu teman-teman memahami. Kita punya indeks atas satu saham ya. Kita nggak usah banyak-banyak ada 5 saham. Kita contohnya adalah indeks atas satu saham. Nilai pasar adalah market cap. Tadi saya bilang contohnya misalkan hari ini kita mulai hitung, kita T0 ada di angka market cap-nya 1.500. Nah, untuk nilai dasar itu tentunya sama ya karena masih market cap T0 di 1.500. Nah, untuk besok misalkan harga sahamnya naik ke 1.510. Ya, nah cara penghitungnya adalah mudah, yaitu tinggal 1.510 dibagi 1.500. Misalkan pada hari ketiga juga naik ke 1.530, sama juga dibagi 1.500. Karena memang nilai dasar itu akan tidak berubah kecuali nanti ada aksi korporasi yang akan saya jelaskan. Nah, jadi kalau kita lihat indeksnya dapat kita lihat naik dari 100 ke 100.667, naik ke 102, naik ke 104, dan naik ke 106.667. Nah, kalau misalkan ini contohnya hanya satu indeks saham, kalau IHSG, nah kita akan menghitung seluruh pergerakan dari 800 lebih saham yang saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, itu hanya simplifikasinya, tapi pada kenyataannya kita tidak hanya menghitung satu saham, tapi akan menghitung lebih dari satu saham. Nah, jumlah saham tadi dapat disesuaikan, ada 4 faktor setidaknya, yaitu faktor free float yang tadi saya sudah jelaskan,
lalu ada faktor quality, dividend yield, dan juga nilai ESG, dan juga cap ya, yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Nah, nilai dasar ini juga dapat mengalami perubahan gitu ya. Jadi tidak akan sama saja dari hari ke hari, tapi akan mengalami perubahan apabila yang pertama dia ada perubahan konstituen. Misalkan ada IPO, ada delisting gitu ya. Tentunya nilai dasarnya juga akan melakukan adjustment. Lalu yang kedua, terdapat perubahan jumlah saham tercatat. Dan yang ketiga, ada aksi korporasi. Nah, ini yang terjadi penyesuaian juga. Misalkan ya, pada hari ke-7 kalau kita lihat di simulasi itu ada stock split, di mana nilai pasarnya tentunya akan naik ya, menjadi 3.100. Nah, tentunya nilai dasarnya juga harus disesuaikan gitu ya, yaitu dikalikan dengan 2. Karena kalau tidak nanti 3.100 dibagi 1.500 tentunya akan seolah-olah indeksnya naik ya. Jadi kita harus menyamakan indeks saham yang pada hari sebelumnya kita dapatkan, yaitu dengan cara mengalihkan nilai dasarnya dengan pengalihan yang sama dengan nilai pasar. Jadi simpelnya seperti itu, Sobat IDX. Nah, moga-moga dapat memahami ya kalkulasi terkait dengan indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Next slide. Nah, yang terakhir, elemen yang terakhir adalah evaluasi. Nah, di evaluasi ini ada 2 evaluasi setidaknya kita terapkan pada seluruh indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah evaluasi major, di mana evaluasi major ini bertujuan untuk memilih saham konstituen indeks untuk periode selanjutnya, disertai dengan menyesuaikan jumlah saham untuk indeks atau bobot dari konstituen. Nah, untuk evaluasi minor, ini hanya bertujuan untuk menyesuaikan jumlah saham untuk indeks atau bobot dan konstituen tanpa pemilihan konstituen. Jadinya secara sederhananya, evaluasi major memungkinkan untuk in and out dari sahamnya, tapi evaluasi minor tidak, karena tujuannya adalah untuk mengevaluasi kembali cap yang sudah kita terapkan dan juga free float yang sudah kita terapkan di penghitungan indeks, apakah masih sesuai atau tidak. Kalau misalkan capnya 15%, tentunya dari hari ke hari ada saham yang lebih 15%, nah di evaluasi minor ini kita coba turunkan. Nah, supaya apa? Supaya kembali kepada konsistensi dari metodologi. Nah, mungkin Sobat IDX nanti bisa melihat jadwal evaluasi indeks ini secara lebih jelas di website Bursa Efek Indonesia. Saya coba next dulu. Ya, ada 42 indeks ya. Di nomor 32 itu saya kumpulkan menjadi satu ya, terkait dengan indeks sektoral atau IDXIC. Nanti Sobat IDX apabila ingin menggunakan indeks Bursa Efek Indonesia bisa melihat dengan secara detail terkait dengan jadwal evaluasi. Kenapa? Karena sangat penting. Jangan sampai kita pada saat ingin mengikuti indeks IDX 30 dan LQ45, pada saat kita mengikutinya, oh ternyata ini periodenya sudah berlalu, sudah ada saham yang baru. Ya, jadinya nanti mohon diperhatikan bahwa kami melakukan evaluasi secara berkala sehingga nanti para manajer investasi dan juga para investor yang memanfaatkan indeks sebagai acuan investasi harus melihat kapan masa berlaku indeks tersebut. Oke, next slide. Kita masuk ke bagian yang terakhir, kita akan coba berkenalan dengan 3 indeks yang kita miliki. Nah, semoga nanti Sobat IDX bisa mengetahui ya proses yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, kita yang pertama ingin memperkenalkan tentang indeks saham liquid yang ada di IDX. Nah, ini mungkin teman-teman pasti sudah sangat kenal. Ada IDX 80, ada LQ45, dan ada IDX 30. Nah, yang pertama kita tentunya memilih yang paling banyak dulu ya, dari IDX 80. Nah, IDX 80 kita dapatkan dari semestanya, yaitu 800 saham lebih yang ada di IISG. Setelah itu kita seleksi berdasarkan kriteria likuiditas, yaitu melihat market cap, seperti nilai transaksi, frekuensi transaksi, hari transaksi perdagangan. Lalu yang ketiga adalah kita memperhatikan juga kriteria kepatuhan dan fundamental yang tadi sudah saya sebutkan. Apakah saham-saham ini ada masalah di perusahaannya, apakah melanggar peraturan bursa. Nah, itu kita juga dijadikan saringan terkait dengan kepatuhan dan fundamental. Nah, dari kriteria tersebut, kita terpilihlah saham tersisa dan kita urutkan berdasarkan urutan likuiditas. Ya, jadi kita sudah tersaring, kita urutkan lagi berdasarkan urutan likuiditas. 80 saham dengan likuiditas tertinggi itu akan terpilih menjadi indeks IDX 80. Lalu dari indeks IDX 80 kita pilih 45 saham lagi dengan 45 saham dengan likuiditas tertinggi masuk ke indeks LQ45. Lalu selanjutnya 30 saham dari LQ45 kita pilih menjadi IDX 30. Nah, pemilihannya sangat simpel, tapi indeks ini merupakan indeks yang penting. Karena apa? Karena dengan 30 dan 45 saham saja, kita bisa mengetahui pergerakan market secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwa IDX 30 saja dengan 30 saham itu dapat mewakili 60-70% dari market cap yang ada di Bursa Efek Indonesia.
Oke, jadi bagi Sobat IDX yang ingin secara simpel berinvestasi di market Bursa Efek Indonesia, bisa dengan sangat mudah melihat pergerakan indeks saham IDX 30, LQ45 atau butuh yang lebih tinggi adalah IDX 80. Next slide. Nah, yang selanjutnya kita ingin memperkenalkan adalah indeks IDX Quality 30 ya, di mana indeks ini nanti dapat menggambarkan indeks-indeks yang memiliki fundamental yang baik. Ya, indeks fundamental yang baik itu terdiri dari 3 setidaknya. Yang pertama, kita memperhatikan rasio profitabilitas yang dilihat dari return on equity. Lalu yang kedua, kita memperlihatkan kriteria solvabilitas yang memperlihatkan debt to equity ratio. Tentunya kita mencari yang rendah. Dan yang terakhir adalah melihat stabilitas, yang melihat earning variability atau kestabilan perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan. Nah, dari ketiga faktor tersebut kita buatkan skor, dan 30 perusahaan dengan skor tertinggi akan terpilih menjadi IDX Quality 30. Nah, perlu dicatat saham-saham tersebut dipilih dari IDX 80. Sehingga kita tidak perlu lagi menciptakan sebuah kriteria likuiditas ya. Jadi kita bisa pastikan bahwa 30 saham yang masuk ke IDX Quality 30 merupakan saham-saham yang cukup liquid dan merupakan anggota dari IDX 80. Nah, nanti informasi lainnya Sobat IDX bisa baca sendiri dan bisa dapatkan informasi tersebut secara lengkap di website Bursa Efek Indonesia. Next slide, untuk indeks yang ketiga, kita akan memperkenalkan indeks yang sedang hot topic, yaitu indeks IDX ESG Leaders, di mana kita menilai saham-saham berdasarkan skor ESG-nya. Nah, kita tidak sendirian, kita bekerja sama dengan perusahaan scoring ESG terkemuka di dunia yang namanya Sustainalytics. Di situ kita menghasilkan sebuah skor indeks. Nah, ESG Leaders ini kita melihat 30 saham dengan skor ESG yang baik. Nah, apabila makanya teman-teman nanti ingin berinvestasi yang hijau atau yang ESG, nah itu bisa melakukan investasi terhadap indeks IDX ESG Leaders. Slide terakhir. Ya, ini apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut tentang indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia, teman-teman bisa mengunjungi situs www.idx.co.id, bisa masuk ke menu produk dan submenu indeks. Nah, di situ lengkap sekali terkait dengan indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, teman-teman apabila sudah masuk ke dalam sudah membeli produk ETF atau reksadana indeks atau berinvestasi dengan mengacu kepada indeks dan ingin mengevaluasi performa secara statistikal, nah rekan-rekan bisa mengunjungi juga fact sheet indeks yang sudah disediakan di Bursa Efek Indonesia, yaitu dengan mengunjungi menu data pasar, laporan statistik, masuk ke submenu fact sheet indeks. Nah, di situ sudah seluruh indeks kita sudah lakukan analisis statistikal dan performanya secara lengkap. Baik, sekian dari saya. Semoga Sobat IDX dapat tercerahkan terkait dengan bagaimana Bursa Efek Indonesia menghitung indeks di Bursa Efek Indonesia dan dapat memanfaatkan indeks tersebut sebagai acuan investasi dari keputusan investasi dari rekan-rekan IDX. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparannya Bapak, sungguh luar biasa menarik dan saya yakin akan sangat bermanfaat untuk Sobat IDX semuanya. Sebelum kita memulai sesi yang kedua, saya mau mengingatkan bahwa kolom pertanyaan masih dibuka, jadi Sobat IDX semuanya masih boleh banget untuk bertanya karena setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Indah Kusumadewi, Vice President, Head of Product Development and Management Division PT BNI Asset Management. Pada Ibu Indah, saya persilakan. Halo Ibu Indah, selamat pagi. Sudah siap ya Ibu ya untuk pemaparan materinya? Ya, kalau begitu saya langsung saja waktu dan tempat, saya silakan Ibu Indah untuk memulai materinya. Selamat pagi, Sobat IDX, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya mewakili pelaku pasar manajer investasi untuk berbagi pengalaman dalam melakukan pengelolaan produk investasi.
Jadi kalau dilihat dari narasumber pertama Pak Kausar ya, mungkin Sobat IDX di sini banyak bertanya-tanya, apa sih kaitannya antara indeks acuan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan kami, para manajer investasi yang mengelola produk investasi. Kita akan bahas tidak lama lagi, tetapi mungkin kita harus tahu lebih dulu bahwa memang melakukan pengelolaan investasi itu ada yang bisa langsung, atau yang tidak langsung. Langsung seperti tadi Pak Kausar sudah sampaikan, yaitu bisa langsung berinvestasi ke dalam efek ekuitas ya, atau saham-saham yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sementara, kalau tidak langsung bagaimana? Bisa melalui produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Oke, pagi ini saya akan bagi dalam 4 agenda pembahasan mengenai penggunaan indeks acuan yang akan dijadikan underlying produk investasi pilihan investor. Jadi agenda pertama, saya akan bahas dulu mengenai apa yang dilakukan atau kegiatan bisnis dari manajer investasi dan reksadana itu sendiri itu apa sih gitu ya. Kemudian berlanjut mengenai pengelolaan aktif dan pasif, pembahasan mengenai reksadana indeks sendiri, dan sekilas mengenai BNI Asset Management. Baiklah, kita masuk ke agenda pertama, yaitu sekilas mengenai manajer investasi dan reksadana. Kami, manajer investasi, adalah pengelola portofolio efek. Izin kami diperoleh dari atau diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, dalam melakukan kegiatan bisnisnya, kami tidak sendirian, tapi kami juga dibantu oleh perangkat yang sangat memadai, yaitu seperti bank kastedian, kemudian perantara pedagang efek. Lalu kemudian apa hubungannya dengan reksadana ya? Jadi sebelum melakukan kegiatan investasi atas dana yang diterima oleh manajer investasi ya, tentunya kami akan bekerja sama dengan bank kastedian untuk membentuk suatu kontrak investasi kolektif yang kemudian nanti akan diwujudkan dalam reksadana, produk investasi yang disebut reksadana. Reksadana itu mungkin banyak Sobat IDX yang sudah paham ya, adalah semacam wadah investasi yang nanti akan menampung dana dari investor untuk kemudian manajer investasi akan menginvestasikan ke dalam efek di pasar modal. Nah, kemudian setelah kontrak tersebut terwujud antara MI dan BK, manajer investasi kami sebut selanjutnya MI, kemudian bank kastedian adalah BK. Kami akan mengajukan ke persetujuannya ya, proses persetujuannya ke Otoritas Jasa Keuangan. Dan selanjutnya setelah memperoleh persetujuan, maka kemudian kami melakukan pemasaran dibantu bersama-sama dengan agen penjual efek reksadana. Jadi kami tidak serta-merta sendirian dalam melakukan pemasaran reksadana, tetapi kami juga dibantu oleh fungsi lain yaitu agen penjual efek reksadana. Nah, bersama dengan Apert, kami kemudian menghimpun dana dari investor yang kemudian kami terima dan kami investasikan ke dalam portofolio efek baik dalam bentuk saham, obligasi, ataupun instrumen pasar uang. Jadi kami melakukan trading melalui perantara pedagang efek atau biasa disebut lazimnya broker. Baiklah, kemudian ke next slide. Nah, produk investasi yang tadi diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebenarnya banyak macamnya ya. Terbagi ada berbagai macam aset kelas. Dimulai dari yang open end, seperti pasar uang, pendapatan tetap, kemudian campuran dan saham. Kemudian ada juga reksadana terstruktur, yaitu terproteksi, penjaminan, dan indeks. Kemudian ada juga reksadana ETF, atau lazim disebut reksadana yang unit penyertanya diperdagangkan di bursa efek. Dan kemudian ada jenis produk yang dikhususkan untuk pemodal profesional, seperti efek beragun aset, dana infrastruktur, atau dana investasi real estate. Seluruh produk yang kami bentuk bersama-sama dengan bank kastedian tentunya harus sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Next slide. Kemudian, bagaimana sih perkembangannya ya terhadap produk-produk yang ada di investasi yang ada di industri pasar modal di Indonesia. Jadi, total jumlah produk sampai dengan
2022 bulan Oktober itu sudah berjumlah lebih dari 1.000. Itu terdiri dari berbagai macam aset kas yang tadi saya sebutkan ya, dari yang risikonya paling rendah yaitu terproteksi, kemudian ke pasar uang, sampai dengan risiko yang paling tinggi yaitu saham. Khusus untuk sesi pagi ini, saya akan membahas reksadana indeks dan ETF yang memang sangat erat kaitannya dengan indeks yang dikelola atau diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita lihat perkembangan selama 5 tahun terakhir, ternyata reksadana indeks dan ETF ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan dibanding reksadana yang lain. Sehingga ini menimbulkan, kalau kami melihatnya, opportunity of growth atau peluang bisnis untuk lebih mengembangkan reksadana indeks dan ETF ini. Kemudian, dari perkembangan tersebut, kita lihat khusus di year to date 2020, kita lihat bahwa perkembangan reksadana indeks dan ETF ternyata cukup menonjol dibanding dana kelolaan yang lain. Walaupun memang dari sisi dana kelolaan memang masih jauh lebih kecil daripada nilai dana kelolaan reksadana jenis lainnya. Nah, reksadana ini unik karena kita bisa bagi dalam 2 segmen besar, yaitu konvensional dan syariah. Jadi demikian juga dengan reksadana indeks, semua reksadana memiliki segmen tersebut ya, ada yang konvensional, ada yang syariah. Demikian juga dengan indeks dan ETF, itu juga memiliki segmen konvensional dan syariah. Namun kita lihat memang masih didominasi oleh reksadana yang jenisnya konvensional untuk yang indeks maupun yang ETF. Memang ini masih butuh effort lebih banyak lagi untuk mengembangkan pasar modal syariah ya, khususnya di industri reksadana Indonesia. Baik, next slide. Nah, kemudian kenapa sih dengan reksadana indeks dan ETF gitu ya? Kenapa saya highlight dan ini sangat erat kaitannya dengan indeks acuan, karena memang reksadana indeks ini sesuai aturannya memang didesain memiliki kinerja yang mimicking atau mirip dengan indeks acuannya. Beda dengan jenis reksadana yang pengelolaannya aktif. Oke, kita lihat. Nah, kalau dilihat dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam pengelolaan, apakah itu aktif ataukah pasif. Jadi memang perkembangannya di dunia sekalipun, di global sekalipun, bahwa perkembangan reksadana yang pengelolaannya aktif dan pasif ini memang cukup baik ya, bahkan saya bilang sangat menonjol. Bahkan selama COVID-19 pandemi dari sejak 2020, ini bukannya malah turun, tapi malah menunjukkan kenaikan sampai dengan saat ini. Dan kami melihat juga selain dari dana kelolaan yang terus tumbuh, jumlah produk yang terus tumbuh, kami lihat juga prosentasenya juga masih sedikit ya dibanding dengan reksadana yang pengelolaannya aktif. Nah, kami juga lihat bahwa kalau lihat kinerja 3 tahun terakhir, ternyata reksadana aktif ini yang menang melawan IHSG itu hanya sekitar 27%. Sedangkan untuk 5 tahun terakhir, yang menang itu cuma 31%. Jadi makanya mungkin selama 5 tahun belakangan, 2-3 tahun belakangan terutama, perkembangan reksadana indeks dan ETF semakin meningkat. Baik, next slide-nya. Nah, apa yang disebut dengan pengelolaan aktif dan pengelolaan pasif? Untuk pengelolaan aktif sendiri, biasanya manajer investasi memberlakukan biaya yang lebih tinggi. Kemudian dibanding dengan pasif. Karena ingat, yang namanya reksadana indeks atau reksadana dengan pengelolaan pasif atau ETF sekalipun, sesuai filosofinya, kinerjanya harus mimicking dari indeks acuannya. Sehingga dalam hal ini manajer investasi tidak dapat memberlakukan imbalan jasa manajer investasi yang atau manajemen fee yang besar ya, karena semakin gapping-nya akan semakin besar dengan indeks acuannya. Kemudian, reksadana aktif itu selalu aktif melakukan rebalancing. Harian, mingguan mungkin ya, atau mungkin lebih sering dari situ. Sementara kalau pasif,
ada waktu-waktunya. Ada yang major, ada yang minor. Major misalnya seperti di bulan Agustus atau di bulan Februari. Sedangkan yang minor biasanya di bulan Mei atau November. Kemudian apalagi kalau pasif itu harus tertera. Kita investasi, manajer investasi harus sesuai dengan konstituen yang tertera yang menjadi anggota dari indeks tersebut per periode tertentu. Nah, kalau aktif sesuai strategi investasi dari manajer investasi, maka manajer investasi akan melakukan rebalancing sesuai dengan strateginya, dengan tujuan mengalahkan indeks acuannya. Nah, akibatnya adalah memang kemudian di sisi aktif lebih berorientasi kepada alfa. Nah, seperti yang saya sebutkan, sementara kalau untuk reksadana dengan pengelolaan pasif, lebih kepada maintaining dari tracking error atau selisih antara indeks acuan dengan kinerja dari reksadana tersebut. Nah, karena sifatnya hanya melakukan periodical rebalancing, maka tradingnya dari sisi cost lebih rendah dibandingkan dengan reksadana yang pengelolaannya aktif. Karena tentunya ketika manajer investasi melakukan rebalancing, itu akan melakukan trading dan menimbulkan cost terhadap reksadana tersebut. Baik, next slide. Nah, apa itu yang disebut dengan reksadana indeks? Next slide-nya. Jadi, kenapa harus reksadana indeks gitu ya? Tadi Pak Kausar sudah menyampaikan dengan cukup baik ya. Yang pertama karena memang transparan buat investor, calon investor yang sudah berpengalaman atau sudah berinvestasi di reksadana atau yang bahkan mau pengen coba-coba, itu bahkan tinggal lihat isi konstituen dari suatu indeks tertentu yang kemudian akan ditranslate oleh manajer investasi ke dalam reksadananya. Jadi contoh, misalnya ada IDX 30 yang isinya 30 saham liquid, tentunya kalau ada satu reksadana indeks mengacu kepada indeks tersebut, isinya nggak boleh lebih dari 30. Harus sama persis dengan indeks acuannya. Kemudian, sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa imbalan manajer investasi atau manajemen fee-nya lebih kompetitif, lebih rendah daripada reksadana yang pengelolaannya aktif. Secara resiko, kalau Sobat IDX sudah memutuskan untuk membeli atau berinvestasi pada reksadana IDX 30 sebagai contoh, tentunya resikonya akan mengacu kepada acuan dari indeks tersebut ya. Sementara kalau teman-teman berinvestasi pada reksadana yang pengelolaannya aktif, itu semata-mata tergantung kepada strategi investasi dari manajer investasi. Dan tentunya terakhir yang fund manager selalu pegang, yaitu diversifikasi. Dalam satu indeks kami percaya Bursa Efek selalu mempertimbangkan diversifikasi. Sektor akan lintas sektor. Tentunya ini mungkin akan beda apabila ada manajer investasi yang lagi senang kalau untuk yang pengelolaan aktif ke sektor-sektor tertentu. Sementara kalau dalam satu indeks itu lebih beragam sektornya. Oke, next slide. Nah, pertumbuhan sementara bagaimana sih dengan pertumbuhan jumlah reksadana indeks ya? Nah, seperti yang tadi Pak narasumber pertama sampaikan itu Pak Kausar, pertumbuhannya luar biasa dari sejak 2017, bahkan sudah lebih dari 100%, yang awalnya hanya cuma 18 produk, sekarang ada sekitar 40 produk. Walaupun jenis reksadana indeks syariah baru ada 2 di market saat ini. Bagaimana dengan ETF? ETF sendiri juga tumbuh lumayan baik dari sejumlah sekitar 18 produk, kemudian sekarang menjadi 50 produk. Nah, dari situlah kami melihat tentunya tempat kami bekerja bahwa peluang sangat besar untuk menggarap lebih serius reksadana indeks dan ETF ini ke depannya. Next slide-nya. Nah, ini adalah indeks-indeks yang secara banyak sekali yang dipilih oleh manajer investasi. Ada indeks IDX 30, ada Growth 30, kemudian ada LQ 45. Tapi boleh dilihat
seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa bursa juga telah membagi ya segmen baik yang konvensional maupun yang syariah. Jadi buat teman-teman yang ingin berinvestasi di produk reksadana indeks atau ETF yang syariah, terbuka lebar, ada tersedia, tinggal diakses manajer investasi dan produk-produknya. Nah, saat ini kurang lebih ada sekitar 30-an reksadana indeks dan kemudian ETF ada sekitar 20-an. Sementara untuk yang reksadana syariah itu masih menggunakan indeks acuan JI. Nah, indeks syariah growth ini dalam waktu dekat Bursa Efek akan kalau nggak salah sudah mengeluarkan di bulan Oktober ya. Dan perkembangan reksadana indeks dari sisi dana kelolaan dan maupun ETF ini terus berlomba ya. Kalau dilihat selisihnya nggak terlalu lebar. Jadi kedepannya akan makin banyak manajer investasi yang mungkin akan meng-create reksadana indeks atau ETF kedepannya. Next slide. Nah, dari sekian banyak, kalau tadi Pak Kausar sampaikan ada sekitar 42 indeks ya di bursa saat ini, apa sih yang paling favorit ya? Nah, ternyata yang paling favorit tadi disebutkan yaitu reksadana yang menggunakan indeks acuan IDX 30, disusul LQ45. Kemudian kalau Sobat IDX senang dengan tema ESG, itu bisa berinvestasi ke reksadana indeks yang indeks acuannya Srikati. Kemudian disusul ada satu indeks baru yang baru juga diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu IDX Growth 30. Next slide. Nah, apa pertimbangan dari sekian banyak indeks? Apa pertimbangan manajer investasi dalam memilih indeks? Yaitu secara fundamental yaitu baik, liquid. Kenapa harus liquid? Karena ada kewajiban MI apabila investor melakukan yang kita sebut redemption atau penjualan kembali harus dipenuhi dalam waktu 7 hari bursa. Sehingga manajer investasi sangat mengedepankan faktor likuiditas. Kemudian kami juga nggak cuma lihat dari aspek konstituen, tapi kami juga lihat dari sisi kinerja historis. Cukup menarikkah gitu ya untuk ditawarkan kepada calon investor. Nah, satu yang nggak kalah penting, produknya udah bagus secara sudah cukup menjual, tapi adakah investor yang berminat? Ini juga menjadi konsideran utama kami ketika meluncurkan suatu produk, terutama reksadana indeks dan ETF. Jadi ada nggak appetite dari investor terhadap produk yang akan kami keluarkan? Selanjutnya, nah, itulah hal-hal yang menjadi pertimbangan utama kami. Kenapa kemudian banyak manajer investasi yang sekarang berkonsentrasi mengembangkan reksadana indeks dan ETF, dan kemudian memang potensinya ke depan dari in terms of dana kelolaan dan marketnya juga masih cukup masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin memperkenalkan mengenai BNI Asset Management sendiri, di mana kami saat ini adalah nomor 6 di industri pasar modal Indonesia, dengan jumlah produk yang kami kelola sebanyak 74 produk, dana kelolaan sebesar 31,52 triliun, dan kami bekerja sama dengan 25 agen penjual efek reksadana. Jadi buat Bapak Ibu, Sobat IDX yang ingin mencari produk-produk kami bisa melalui 25 apart ini. Kemudian, selain apart, ada kategori-kategori dalam apart yang Bapak Ibu bisa nanti cari ya. Apart itu ada yang lewat perbankan bisa, ada yang bisa lewat perusahaan sekuritas atau broker, atau bisa juga melalui financial technology. Next slide-nya. Nah, kedepannya kami akan terus fokus ke dalam pengembangan reksadana, indeks, dan ETF, karena kami memang saat ini sudah mengelola 3 reksadana, yaitu saham dan 1 obligasi. Kemudian kami punya juga reksadana ETF, yang kami luncurkan bersama-sama dengan dealer partisipan lainnya.
Dalam waktu yang dekat ini kami akan meluncurkan 3 produk baru bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, yaitu indeks high dividend 20, kemudian ada reksadana indeks Serikahati dengan tema ESG, dan satu produk yang saat ini kami masih satu-satunya menjadi manajer investasi, yaitu reksadana Syariah Index BNIAM IDX Syariah Growth. Demikian penyampaian paparan sharing knowledge pagi ini, semoga bermanfaat dan membantu keputusan investasi Sobat IDX semua. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bu Indah atas paparannya, menarik sekali. Sekarang kita akan mulai masuk pada sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan saya bacakan. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Kautsar dulu ya. Ini pertanyaan menarik dari Bapak atau Ibu Yuliasman ini ya. Indeks itu kan riwayat masa lalu ya Pak ya, tapi kita investasi untuk masa depan. Bagaimana metode untuk memprediksikan masa depan yang lebih akurat selain ekstrapolasi dari masa lalu? Tadi terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk mengetahui performa masa depan itu menjadi salah satu tantangan buat kita ya. Kalau misalkan kita tahu, tentunya kita semua akan jadi orang kaya. Karena kita bisa tahu bagaimana saham itu bergerak naik atau turun, jadi kita bisa membeli saham yang naik dan menghindari saham-saham yang turun. Nah, setidaknya bagaimana sih kita bisa mendekati ekspektasi kondisi dari market ya, di masa yang akan datang itu dengan indeks. Tentunya kita bisa mengetahui karakteristik dari saham-saham yang memiliki karakteristik yang sama. Misalkan ya kita bisa memanfaatkan indeks sektoral. Kita bisa berpendapat misalkan di tahun depan ya seperti tadi saya sampaikan bahwa insya Allah perang di Ukraina dan Rusia sudah selesai. Sehingga nanti harga energi semakin mendekati normalisasi gitu ya. Sehingga nanti batu bara menjadi normal, minyak bumi akan menjadi normal. Nah, ekspektasi kita apa? Ekspektasi kita adalah saham-saham di sektor tersebut tentunya akan kembali normal. Jadi mereka tidak akan memiliki harga yang kembali premium, gitu ya. Jadi kita bisa berpendapat bahwa harga-harga saham di indeks, misalkan indeks energi itu akan kembali turun di tahun depan. Nah mungkin itu yang salah satu contoh ya bagaimana kita bisa istilahnya memforecast atau bisa menebak pergerakan market yang terjadi di masa yang akan datang. Ya begitu Mbak Anissa. Oke, terima kasih. Iya, kalau semuanya udah tahu saham mana yang akan naik, kita semua tidak ada di sini ya. Kita semua udah pensiun ya, Pak ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Indah ini dari Azisya Karimasari. Pertanyaan cukup panjang, Ibu. Apa yang menyebabkan suatu indeks banyak atau tidak dijadikan acuan dalam produk pasif reksadana dan ETF? Apakah artinya indeks yang tidak atau jarang dijadikan acuan produk pasif pasar modal artinya tidak sukses atau tidak memenuhi kebutuhan pasar? Dan sebagai investor yang berinvestasi ke saham secara langsung, bagaimana step by step untuk memanfaatkan indeks ini agar bisa jadi filter pemilihan saham yang baik? Oke, terima kasih Mbak Anissa. Baik, dalam satu pemilihan indeks memang tadi yang saya sampaikan dalam materi saya adalah masalah likuiditas ya. Nggak semata-mata hanya masalah historical performance atau fundamental. Nah, buat para fund manager gitu ya, karena kami sangat fully regulated ya. Yang tadi saya sebutkan kita harus segera menyampaikan kalau ada investor yang redeem atau melakukan penjualan kembali dalam 7 hari. Jadi untuk step pertama biasanya sebagai langkah awal dalam membentuk suatu reksadana indeks, kami pilih dulu reksadana indeks acuan yang liquid, yang memang memiliki fundamental yang baik dan liquid. Biasanya nggak jauh-jauh dari IDX 30 dan LQ45. Kemudian setelah terhimpun misalnya minatnya, biasanya kami kemudian kayak tempat kami kebetulan mulai lagi bergerak ke indeks yang lain, ke growth 30, ke high dividend gitu. Jadi bukan semata-mata indeks yang ada di industri di bursa saat ini yang belum menjadi acuan indeks
reksadana indeks menjadi kurang ya, karena memang sekarang masih tahapan belajar ya, bukan tahapan belajar ya, dalam tahap manajer investasi untuk lebih tahu mendalam mengenai pengelolaan pasif. Nggak semua fund manager paham mengenai pengelolaan pasif. Demikian sih Mbak. Iya, masih dalam fase perkembangan gitu ya, Ibu betul. ya. Oke, selanjutnya untuk Pak Kautsar lagi dari Bapak Deki. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana cara melihat indeks acuan tersebut? Apakah ada di websitenya IDX atau di mana? Yang kedua, terkait investasi tadi, bagaimanakah situasi pertumbuhan saham yang ada di Indonesia dan di dunia? Bisa dijelaskan. Oke, makasih Pak Deki ya. Ya, jadinya memang untuk indeks saham yang tadi saya terangkan itu sudah tersedia secara lengkap ya, Pak Deki, di website Bursa Efek Indonesia. Nanti bisa lihat di www.idx.co.id, itu nanti di bagian produk dan di bagian indeks. Nah, di situ sudah lengkap terkait dengan indeks itu ada apa saja, metodenya apa, kapan itu dievaluasi. Dan juga kita punya menu khusus juga kalau nanti Pak Deki ingin melihat saham-saham apa sih yang masuk ke dalam indeks tersebut. Karena tadi sangat penting ya untuk kita bisa misalkan mereplika atau mimicking indeks tersebut ke dalam portofolio investasi kita. Nah, misalkan sudah masuk, kita juga punya yang namanya adalah fact sheet atau statistical sheet terkait dengan indeks. Nah, di situ nanti kita bisa lihat performa misalkan dalam 1 bulan terakhir, performa dalam 1 tahun terakhir seperti apa. Sehingga nanti bisa diputuskan apakah kita cocok nggak sih apabila kita mengikuti indeks ini sebagai acuan investasi. Nah, itu tadi yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua, pertanyaannya terkait dengan investasi saya coba sum up bahwa ini pertanyaan terkait dengan investasi pasif ya. Tadi saya sudah sampaikan di slide Pak Deki bahwa memang tren investasi pasif di luar negeri, terutama di Amerika Serikat itu sedang tumbuh. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Indah di presentasinya kenapa investasi pasif itu dianggap lebih unggul dari sisi cost lebih efisien, dari sisi transparansi lebih transparan. Kenapa? Karena tentunya kita sebagai investor, pembeli produk tersebut tahu bahwa indeks yang akan dibeli itu adalah akan sama dengan indeks. Jadi nanti tidak akan ada saham-saham tertentu yang istilahnya keluar dari kriteria yang sudah ditetapkan oleh indeks. Nah, itu tren di luar naik, bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia tentunya juga semakin tinggi juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi hanya beberapa produk di tahun 2015. Nah, sekarang di 2022 ini sudah ada sekitar 50-an indeks ya, Bu Indah ya, yang sudah sangat banyak sekali yang dapat dijadikan pilihan bagi investor, terutama investor retail, untuk menjadi langkah awal untuk masuk ke pasar modal. Ya, mungkin itu jawabannya, Mbak Nisa. Terima kasih. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga untuk Pak Kautsar lagi dari Ibu Erika Paramita. Pertanyaannya, bagaimana dengan indeks syariah growth, itu bobotnya berdasarkan apa? Dan yang kedua, apakah ada kemungkinan bertambahnya lagi indeks baru seiring dengan bertambahnya saham baru? Oke, makasih nih Bu Erika Paramita, ini update sekali ya dengan indeks baru yang baru diluncurkan. Jadi indeks syariah growth itu sekalian kami perkenalkan baru saja diluncurkan di 30 Oktober 2022 kemarin. Ya, jadi ini merupakan indeks baru, indeks syariah yang paling baru, yang memang menggabungkan kriteria syariah dengan karakteristik growth. Nah, karakteristik growth itu kita anggap adalah metodologinya mengenalinya dengan pertumbuhan PE dan juga pertumbuhan price to sales ratio. Nah, pertanyaannya adalah bobotnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama sama tadi kita menggunakan market cap sebagai bobot utama dari indeks syariah growth, tapi kita enhance dengan menambahkan faktor free float. Ya, karena tadi benefit-benefit yang sudah saya sampaikan, dan juga ada lagi pembobotan berdasarkan liquidity. Ya, jadi semakin saham itu liquid, maka dia akan memiliki ekstra bobot yang lebih tinggi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa dengan mudah mereplika saham tersebut atau membeli saham tersebut. Ya, dan jadi saham A misalkan lebih liquid dibandingkan dengan saham B, maka saham A akan memiliki ekstra bobot dibandingkan saham B. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi terkait dengan indeks baru ya, Mbak Nisa ya. Betul. Tentunya kita akan terus meluncurkan indeks baru karena memang pertumbuhan dari tren investasi pasif yang naik, sehingga untuk membantu manajer investasi dan juga membantu para investor yang membutuhkan acuan investasi, kita terus meluncurkan indeks baru. Nah, mungkin sekedar teaser yang memang sudah diangkat dari dulu, banyak sekali investor yang tertarik akan indeks syariah yang digabungkan dengan ESG. Nah, nanti seperti apa? Kita tunggu ya, kapan diluncurkannya. Kita sedang mencari bagaimana caranya memberikan metodologi menggabungkan ESG dan syariah yang terbaik. Nah, nanti mungkin salah satu investornya tadi ya, Ibu tadi. Begitu, Bu Anissa?
Iya, menarik sekali ya kalau menggabungkan ESG dan syariah, itu saya juga baru dengar nih Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Bu Indah dan Pak Kautsar, mungkin bisa bergantian menjawab. Ini ramai banget nih Pak ya dan Bu di sosial media. Jadi katanya di tahun 2023 nantinya sudah ada isu resesi yang membuat para investor pemula seperti saya merasakan ketakutan yang sangat besar untuk investasi. Bagaimana kiatnya sebagai investor untuk menghadapi isu resesi tersebut? Ibu Indah dulu boleh mungkin Bu. Ya, kalau kita lihat selama pandemi pandemi COVID-19 2020, 2021, alhamdulillah Indonesia memang kita terkena imbasnya, tapi kita survive. Bahkan disebut sebagai cahaya di dunia ini karena salah satu negara yang bisa melepaskan diri dari pandemi ini ya dengan baik gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya berinvestasi di pasar modal, kalau saya ngelihat seperti tadi disampaikan sama Pak Kautsar juga harus dilihat dari sisi kualitasnya, kemudian dari sisi likuiditasnya. Jadi kalau tadi lihat juga perkembangan saham gonjang-ganjing selama 2021, alhamdulillah kami selalu dapat memenuhi setiap kali ada investor mau melakukan penjualan kembali. Jadi aku rasa memang market tuh ada kalanya naik, ada kalanya turun, tapi kita justru harus menyikapi dengan bijaksana kapan kita bisa masuk ya berinvestasi dengan prudent gitu. Itu sih Mbak Nisa. Betul, Pak Kautsar mau menambahkan? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Makasih banget, ini pertanyaannya sangat tepat ya ditanyakan karena memang banyak sekali dari influencer, dari Ibu Sri Mulyani sendiri bilang bahwa kita harus memperhatikan di tahun 2023. Nah, mungkin yang dapat kita perhatikan adalah tadi seperti Bu Indah sampaikan bahwa memang Indonesia ini unik kalau kita lihat ya. Kita sangat cepat sekali untuk sembuh dari sebuah krisis ekonomi ya. Mungkin pelajaran yang sangat tinggi kita alami pada saat krisis 98, tapi krisis selanjutnya kita terus cepat pulih. Kenapa? Karena kita punya basis investor dan basis konsumen yang sangat kuat. Jadi jangan khawatir, selama kita masih suka jajan, kita masih suka order GoFood via Gojek gitu ya. Nah itu pasti kita anggap bahwa memang perekonomian kita masih bergerak. UMKM kita tinggi, kita nggak perlu takut bahwa kita nggak bisa makan, kita bisa beli di warteg, kita bisa beli di tetangga yang jualan nasi uduk setiap pagi, itu yang kita katakan ekonomi kita masih bergerak. Jadinya tidak perlu sangat khawatir menghadapi resesi. Tadi betul yang disampaikan oleh Bu Indah bahwa memang Indonesia itu resilience, tapi kita bisa memperhatikan, malah kita bisa mengambil opportunity ya, tadi yang kita sampaikan dari resesi atau perlambatan ekonomi yang akan kita hadapi. Misalkan, mana sih sektor-sektor yang tahan banting gitu ya. Tadi kita sudah sampaikan ternyata konsumer kita kuat, berarti clue-nya adalah ya yang memang kita masih beli dan kita butuhkan sehari-hari itu yang masih menjanjikan return gitu ya. Jadi itu salah satu fungsi indeks juga, kita lihat indeks sektor consumer mana yang masih strive pada saat misalkan terjadi perlambatan ekonomi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat mana indeks-indeks yang valuasinya ternyata murah gitu ya, dimana nanti pada saat ekonominya sudah kembali hit up lagi, sudah kembali normal lagi, maka indeks tersebut kita bisa ekspektasikan di 1 dan 2 tahun ke depan pada saat sudah tidak terjadi perlambatan ekonomi, itu harganya akan kembali naik. Kita bisa dapat cuan di situ ya. Nah, dua cara itu yang mungkin bisa digunakan oleh investor dan dimanfaatkan oleh sobat-sobat IDX untuk menghadapi tahun depan yang memang perlu kita perhatikan bersama. Gitu Mbak Nisa. Iya, jadi tetap optimis dan justru jadikan sebagai kesempatan ya untuk memulai investasi di pasar modal. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kevin untuk Ibu Indah. Untuk saat ini produk manakah yang menjadi produk reksadana indeks favorit di BNI AM? Beserta alasannya. Waduh, tanya alasannya nih Bu. Oke, yang saat ini memang jadi favorit adalah reksadana indeks IDX 30. Oke. Alasannya kenapa? Karena mungkin buat dari sisi investor ngelihatnya cukup melihat 30 ya, saham, gitu kan. Sahamnya juga sudah sangat familiar, fundamentalnya baik, profitabilitas, solvabilitas, stabilitasnya juga baik. Kurang lebih itu sih Mbak yang saat ini sedang favorit. Oke, jadi tidak terlalu banyak ya, kalau 80 biasanya pusing ya kalau investor pemula ya. Begitu. Selanjutnya untuk Pak Kautsar lagi, dari Anissa Hartika Sari. Saya ingin bertanya, untuk perusahaan yang masuk ke dalam indeks ESG sudah ada rating kinerja ESG-nya. Ya. Sebagai peneliti, apakah saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai rating tersebut? Jadi sustain analytics-nya. Misalnya kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memenuhi kriteria.
Kemudian apa perbedaan perusahaan yang terdaftar sebagai ESG Star Company dengan perusahaan yang masuk ke indeks ESG-nya? Wah, kalau peneliti agak detail pertanyaannya, Pak. Ini biasanya saya kalau presentasi ESG satu sesi sendiri 1 jam ini Mbak Nisa. Cuman saya coba kasih clue ya Mbak Nisa. Jadi memang kalau misalkan kita bisa dapat skornya nggak? Bisa. Kita baru saja rilis satu website baru, satu web halaman baru di idx.co.id yang menunjukkan nilai ESG dari perusahaan tercatat. Jadi nanti bisa ke indeks kami www.idx.co.id, masuk ke perusahaan tercatat, di situ ada nilai ESG. Nah, di situ kita ada perusahaan-perusahaan yang memang dinilai oleh Sustainalytics. Kenapa nggak semuanya? Karena memang semuanya belum bisa memberikan informasi ESG dengan secara komplit gitu. Jadi masih hanya beberapa perusahaan yang dinilai ESG-nya oleh Sustainalytics. Nah, yang pertanyaan kedua, nah ini yang agak panjang, tapi saya boleh sedikit info gitu ya, bahwa memang perusahaan-perusahaan yang memiliki ESG yang baik adalah yang mampu memberikan keterbukaan informasi terkait ESG dengan baik dan melakukan aksi pengurangan atau aksi terkait dengan ESG dengan baik juga. Jadi yang pertama, mereka harus sudah melaporkan sustainability report atau laporan keberlanjutan, di mana di situ juga perusahaan tercatat menunjukkan apa saja yang telah diperbuat untuk dalam rangka memperhatikan aspek environment atau lingkungan, sosial dan juga good governance atau tata kelola yang baik. Nah, di situ dengan informasi yang cukup dan baik disampaikan melalui report, tentunya Sustainalytics sebagai penentu nilai ESG nanti ke depannya itu bisa memberikan nilai yang bagus untuk perusahaan tercatat tersebut. Jadinya itu beberapa clue ya Mbak Disa ya, karena kalau misalkan nanti saya jelaskan akan sangat panjang. Tapi ada ekstra informasi lagi, kalau nanti tertarik tentang ESG, kami juga punya satu mini site terkait dengan ESG yang bisa diakses, yaitu dengan mengakses esg.idx.co.id. Nah, nanti di situ ada beberapa keterangan terkait dengan ESG, lalu juga saham-saham apa sih yang sudah dengan sangat baik melakukan aksi-aksi terkait dengan ESG ya. Nanti bisa yang dapat dijadikan acuan juga bagi para investor yang memang tertarik atau memang perhatian terhadap faktor-faktor ESG. Itu Mbak Nisa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas penjelasannya. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat berguna untuk menambah wawasan Bapak Ibu terkait bagaimana memanfaatkan indeks untuk investasi Sobat IDX. Sebelum saya menutup acara, saya mau tanya dulu nih, ada closing statement kah? Mungkin dari Bu Indah dulu? Berinvestasi di reksadana tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Jadi jangan hanya semata-mata melihat dari sisi kinerja, tapi lihatlah dari sisi kualitas aset dari reksadana tersebut. Demikian, Mbak. Oke, untuk Bapak? Ya, jadi buat Sobat IDX yang baru mau masuk ke pasar modal Indonesia, tapi bingung nih, mau beli saham apa ya? Mana sih saham yang bagus untuk saya beli? Nah, jangan pusing-pusing. Nah, makanya ada produk yang tadi Bu Indah sampaikan, lalu nanti juga ada di sesi kedua, yaitu reksadana indeks dan ETF indeks. Nah, di situ produk-produk itu sudah dipilihkan saham-sahamnya sesuai dengan indeks yang tadi saya jelaskan, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi, reksadana indeks dan ETF indeks itu sangat bermanfaat bagi Sobat IDX yang ingin belajar dulu terkait investasi di pasar modal Indonesia. Oke, terima kasih Pak Kautsar dan Ibu Indah. Kita akan mulai memasuki lagi, nanti masih ada sesi kedua di sore hari nanti. Siap. Saya akan memberikan dulu sedikit summary-nya ya. Kita sudah simak diskusi yang luar biasa dari dua narasumber handal kita terkait bagaimana memanfaatkan indeks bursa sebagai acuan investor dalam berinvestasi. Ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari diskusi, salah satunya tadi ya, indeks itu bisa membantu kita menentukan kapan waktu yang tepat untuk investasi. Tentu idealnya beli saat murah, sehingga kalau ada isu resesi justru itu bisa jadi kesempatan kita untuk berinvestasi. Indeks juga bisa jadi tolak ukur performa investasi jika kita melakukan investasi secara aktif atau justru sebagai acuan portofolio seperti kita membeli saham secara proporsional di indeks tertentu atau membeli reksadana indeks. Dan kabar baiknya ada tren kenaikan investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF, dan juga sekarang sudah tersedia indeks syariah juga ESG ya. Dan tadi Pak Kautsar sempat kasih bocoran sedang meramu indeks yang syariah dan juga ESG, sehingga harapannya akan terus berkembang.
Berakhir sudah sesi pertama dalam rangkaian acara Structured Product Day hari pertama. Sesaat kita akan rehat sejenak dan jangan lupa untuk ikuti sesi kedua jam 2 waktu Indonesia Barat karena akan ada bahasan yang tidak kalah menarik terkait Exchange Traded Fund pilihan diversifikasi portofolio di Bursa Efek Indonesia. Selamat beristirahat siang, saya Anissa Steviani. Sampai jumpa di sesi 2, saya kembalikan pada MC Putri Kumala. Baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama ya bagaimana pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu, tetap bersama kami hingga acara selesai dan nanti kita akan bertemu kembali di sesi kedua tepat pukul jam 2 siang waktu Indonesia Barat.